Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu. Hari ini 24 Januari 2024, kita akan melakukan ibadah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk sebuah ucapan rasa syukur di mana kita akan memasuki sebuah musim yang baru. Musim di mana Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kita masih ada di awal tahun ini, maka biarlah kita bisa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengevaluasi, untuk bisa menyusun rencana-rencana yang baik untuk bisa kita kerjakan, untuk kita bisa usahakan, supaya itu semua bisa terjadi seturut dengan kehendak Allah. Jemaat Tuhan, kebaikannya, kasih setianya masih kita nikmati hari ini. Maka patutlah kita bersama-sama saat ini menaikkan pujian bersama-sama, menaikkan pujian penyembahan yang mengharumkan nama Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kita menjadi sebuah dupa yang harum di hadirat-Nya. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum memulai ibadah kita. Kami datang kepada Tuhan pada hari ini. Pada saat ini kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Di tengah kesibukan yang sedang kami alami, di tengah setiap jadwal-jadwal agenda-agenda yang harus dikerjakan ya Tuhan. Biarlah kami sejenak untuk duduk diam di kaki-Mu. Duduk diam menikmati hadirat-Mu. Bersama dengan umat Tuhan yang lainnya Tuhan. Yang mau juga rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami buka ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji bersama-sama. Shalom jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bersuka cita bersama, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya hati kita percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin, haleluya. Hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan sama-sama mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama naikkan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi nyatakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Lebih sungguh lagi, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kita sama-sama naikkan pujian. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku
kagum akan Engkau, Kami kagum akan Engkau Tuhan. ku kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. ku kagum akan Engkau. Haleluya. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita akan merenungkan firman Allah sehingga firman Allah ini akan menjadi sebuah pengingat buat kita semua. Menjadi sebuah penegur supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Dia. Jemaat Tuhan, kita masih berada di awal tahun. Awal tahun di mana kita masih ada yang mungkin mengevaluasi supaya kesalahan yang terjadi di masa lalu tidak terulang lagi. Mungkin ada juga yang sedang menyusun beberapa pencapaian-pencapaian baru, beberapa rencana-rencana perjalanan untuk dilakukan di tahun 2024 ini. Namun hari ini izinkan saya mengingatkan buat kita semua, supaya di awal tahun ini kita membuat sebuah prioritas yang baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita memiliki prioritas yang baru. Prioritas yang membuat kita bisa semakin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, dan hubungan yang semakin erat dengan Dia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, prioritas bagi dunia kerja adalah sangat penting. Di mana kalau tidak ada prioritas, seringkali orang tidak bisa bekerja dengan efektif. Kalau seseorang tidak memiliki prioritas dalam pekerjaannya, mereka akan kewalahan, mereka akan kehabisan waktu, sehingga banyak target-target yang tidak bisa tercapai. Membuat prioritas sangat penting karena dapat membantu kita untuk menjadi lebih sukses, mencapai semua target yang harus dikerjakan dan diselesaikan, memastikan bahwa kita memiliki kemajuan menuju tujuan kita. Kalau orang tidak punya prioritas, seringkali mereka tidak produktif. Mereka tidak tahu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Di waktu yang bersamaan, pekerjaan itu coba dikerjakan sekaligus. Bukankah itu sesuatu hal yang melelahkan? Ketika kita memprioritaskan sesuatu, maka kita sedang mengatur jadwal kita juga. Membuat prioritas artinya kita memiliki tujuan yang signifikan dan meningkatkan keterampilan organisasi kita dan membantu memiliki rutinitas-rutinitas yang efektif. Ketika seseorang memiliki rutinitas dan membuat prioritas, ini akan membantu kita untuk memahami kemampuan, mengetahui kebisaan kita dan kapasitas kita, memberi kita sebuah rencana kapan ini semua harus diselesaikan atau tidak. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda kehabisan waktu? Pernahkah Anda merasa bahwa waktunya nggak cukup dan seterusnya? Bisa terjadi karena seringkali kita tidak memprioritaskan. Tapi ketika kita memiliki prioritas-prioritas, maka waktu bukan lagi menjadi kendala. Kita perlu berkata tidak. Kita perlu berkata nanti terhadap yang kurang penting, dan kita berkata harus sekarang terhadap perkara-perkara yang lebih penting. Kehidupan manusia memiliki banyak aspek. Kalau tidak disusun secara prioritas, maka kita akan salah untuk mengerjakannya. Yang seharusnya fokus kepada keluarga justru malah fokus terhadap hobi. Yang seharusnya fokus untuk kebutuhan keluarga bulanan, tetapi malah kita belanja yang tidak seharusnya. Maka hari ini izinkan saya, masih di awal tahun, untuk kita menyusun kembali sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Prioritas bukan hanya penting bagi kehidupan kita sehari-hari atau penting dalam kehidupan pekerjaan kita. Prioritas juga dapat memberikan sebuah dampak yang besar buat kerohanian seseorang. Prioritas rohani dapat membuat seseorang bisa semakin bertumbuh dewasa dan kuat di dalam Tuhan.
Jemaat Tuhan, banyak orang Kristen bertahun-tahun menjadi Kristen tetapi tidak mengalami pertumbuhan rohani karena ada yang salah dengan prioritas rohaninya. Banyak orang Kristen berjuang dalam tantangan tapi mengalami kekalahan karena mereka tidak memiliki pondasi yang kuat, pondasi yang benar dalam prioritasnya. Maka izinkan saya hari ini supaya kita sejenak merenungkan dan menyusun kembali prioritas rohani kita. Jangan-jangan di tahun 2023 kita kurang optimal oleh karena prioritas kita yang salah yang kita susun dahulu di awal tahun 2023. Izinkan saya hari ini menunjukkan kepada kita semua beberapa prioritas yang bisa kita lihat dalam kehidupan Yesus. Saat Yesus melayani 3,5 tahun, dia memiliki prioritas-prioritas khusus tertentu yang perlu kita renungkan dan perlu kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kehidupan Tuhan Yesus secara menyeluruh pada hari ini sebagai dasar bahwa ia memiliki prioritas-prioritas yang penting. Karena waktunya yang sangat sempit dan pendek itu, dia perlu memprioritaskan dalam hidupnya. Biarlah prioritas yang dilakukan Yesus ini bisa kita terapkan, kita lakukan, kita teladankan kepada anak-anak kita sehingga kita semakin serupa dengan dia dalam perjalanan rohani di tahun 2024 ini. Dengan begitu, sebuah pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Apa sih yang menjadi prioritas Yesus saat dia melayani? Apa sih yang menjadi prioritas Yesus saat dia hidup di dunia ini? Apa sih yang menjadi prioritas Yesus yang bisa kita pelajari bersama-sama sehingga kita juga bisa semakin serupa dengan dia dan menikmati kelimpahan-kelimpahan Allah. Yang pertama yang bisa kita lihat, prioritas Yesus saat dia melayani. Yesus taat atas kehendak Bapa. Yesus meneladankan ketaatan buat kita semua dalam setiap pelayanannya. Jemaat Tuhan, ketaatan Yesus ditunjukkan sedari dia muda, sedari dia masih bertumbuh dewasa. Ia begitu taat kepada orang tua duniawinya, yaitu Maria dan Yusuf. Ketika Yesus berumur 12 tahun, kita bisa melihat bagaimana ada sebuah ayat memberitahukan bagaimana dia tunduk terhadap asuhan Maria dan Yusuf. Dikatakan seperti ini, Lukas 2:51, lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret. Ia di sini adalah Yesus. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat yang bagian kuning memberitahukan kepada kita semua bahwa Yesus bukanlah orang yang sulit untuk taat. Yesus bukanlah orang yang susah untuk taat. Meski dia Tuhan, meski dia tahu, meski dia meninggalkan orang tuanya sejenak untuk berada di bait Allah, tetapi pada akhirnya dia tetap menunjukkan ketaatannya kepada orang tua. Dia taat sedari muda. Dia mau dibentuk, dia mau berproses, dia mau dinasihati oleh orang tua duniawinya. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dia menunjukkan kerendahan hatinya, bahkan meskipun dia tahu bahwa dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak menunjukkan kesombongannya. Yesus malahan mau tetap taat di bawah otoritas orang tua duniawinya. Dan kalau kita melihat Yesus saat dia bertumbuh, Yesus secara konsisten melakukan kehendak Bapa. Dia menyampaikannya berkali-kali di mana saja dan kapan saja dia mengajar. Karena ia datang untuk menyelesaikan sebuah misi besar Allah yang diberikan melalui kedatangannya ke dunia ini. Yesus melayani, Yesus berkhotbah, Yesus melakukan perkara-perkara besar itu bukan tentang dirinya, tetapi oleh karena sebuah ketaatan yang dia lakukan dari atau kepada Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 30 berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus mengetahui, Yesus mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya. Yesus mengakui kedaulatan Allah Bapa
terhadap hidupnya. Dia tidak sedang berjalan dengan agendanya sendiri. Yesus tidak sedang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Tetapi hari demi hari dalam pelayanannya dia memprioritaskan untuk bisa segera menyelesaikan rencana Bapa. Yesus secara sengaja setiap hari memberikan prioritas bahwa kehendak Bapa harus nomor satu, bukan diriku. Yesus begitu taat terhadap kedaulatan Allah Bapa. Selain daripada itu semua, satu hal tidak boleh kita lupa, bahwa Yesus pernah taat sampai mati di atas kayu salib. Sebelum proses itu dimulai, ada sebuah momen di mana dia berdoa kepada Allah Bapa. Dia berdoa supaya kalau bisa penderitaan ini disingkirkan. Kalau bisa gak perlulah lewat penyiksaan. Kalau bisa pakai cara lain lah. Tapi di akhir daripada doanya, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Memang secara manusia, Yesus ada sebuah ketakutan. Karena beban yang akan dia tanggung ini begitu berat. Tapi pada akhirnya, dia menunjukkan bahwa bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Penderitaan yang dia alami sejak di taman itu sampai di atas kayu salib, Yesus sama sekali tidak berontak. Yesus sama sekali tidak melawan. Yesus sama sekali tidak membela diri dengan perkataannya. Bukankah dia punya kuasa? Dia bisa membuat yang buta melihat. Dia bisa membuat yang lumpuh berjalan. Di tengah proses penderitaan yang panjang itu, bukankah sesungguhnya dia bisa melakukan sesuatu? Tetapi dia tidak melakukannya, karena Yesus taat sepenuhnya terhadap kehendak Bapa di surga. Itu semua dilakukan oleh karena dia sedang menundukkan dirinya di bawah otoritas Allah Bapa. Itu semua dilakukan oleh karena ia sedang taat kepada kehendak Bapa di surga. Yesus memprioritaskan ketaatannya kepada Bapa di surga. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu perkataan Yesus ketika dia berdoa di Getsemani. Itulah perkataan Yesus ketika dia mencoba untuk menawar apa yang menjadi rencana Allah. Tetapi dia membuktikan bahwa dia taat sepenuhnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Ibrani 5 ayat 8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus meneladankan sebuah ketaatan buat kita semua. Yesus memprioritaskan ketaatan dan itu menjadi teladan buat kita semua. Yesus telah taat tanpa berbantah-bantah. Yesus telah taat meski itu menyakitkan bagi dirinya. Yesus telah taat meski itu tidak masuk di akalnya. Hari ini saya mau mendorong kita semua. Keteladanan yang sudah diberikan Yesus pada kita semua hari ini, bila kita bisa melakukannya di tahun 2024, di mana kita mau terus memprioritaskan hidup kita di tahun yang baru ini untuk taat kepada kehendak Bapa. Mari kita taat tanpa berbantah-bantah. Saya punya anak yang sedang bertumbuh. Dia sudah bisa menjawab ketika saya memberitahukan sesuatu. Tetapi saya mengerti dia masih kanak-kanak. Tetapi itu bisa menjadi sebuah perenungan buat saya bahwa bukankah terkadang kita, anak Tuhan, seringkali tahu yang menjadi kehendak Bapa, tapi malahan kita berbantah-bantah. Kita menjawab, kita bernegosiasi, kita mencoba berusaha mengubah hati Tuhan supaya kita tidak perlu melakukannya. Tapi hari ini kita melihat bagaimana Yesus tidak berbantah-bantah dalam proses penderitaan di atas kayu salib. Mari kita belajar untuk tidak berbantah-bantah, untuk berkata, ya Tuhan, amin Tuhan terhadap kehendak-Mu. Seorang prajurit tidak akan pernah berani berbantah kepada atasannya. Biarlah
kita juga memiliki semangat yang sama untuk selalu siap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Mari kita juga belajar untuk taat meskipun itu menyakitkan diri kita, menyakitkan tubuh kita. Meskipun sakit, terkadang kita harus berkata, "Ya Tuhan, aku mau taat kepada Engkau." Meskipun itu tidak menyenangkan, kita mau taat kepada Tuhan. Dan terkadang terhadap hal-hal yang tidak masuk akal, bila kita berani berkata, "Ya Tuhan, aku mau melakukannya." Jangan pernah pakai rasional kita, karena seluruh pekerjaan Allah tidak pernah masuk di akal dan masuk di rasional manusia. Mana masuk rasional? 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Tapi belajarlah kita untuk taat dengan iman kita. Kita taat kepada Bapa dengan iman kita. Percaya sepenuhnya bahwa Allah sedang memproses kita, bahwa Allah sedang mempersiapkan kita kepada sesuatu hal yang besar yang sudah Dia siapkan. Yang kedua, apa yang menjadi prioritas Yesus dalam kehidupannya dan pelayanannya? Yesus berdoa setiap hari dan setiap Ia melayani. Yesus tidak pernah jauh daripada doa. Yesus yang seorang 100% manusia dan 100% Tuhan itu pasti memiliki jadwal-jadwal doa. Dia tidak pernah meninggalkan doa dalam kehidupannya. Doa adalah prioritas terpenting bagi Yesus. Yesus tidak pernah luput untuk berdoa dalam setiap harinya. Baik sebelum atau sesudah melayani, Yesus akan memberikan waktunya untuk berdoa. Lukas 3 ayat 21 dikatakan seperti ini. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat ini adalah memberitahu ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini adalah momen benar-benar sebelum Dia memulai karya pelayanannya selama 3,5 tahun ke depan. Itu tonggak pertama kali Dia akan masuk dalam pelayanan. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, Dia memulainya dengan berdoa. Meski Dia dibaptis, tapi Dia tidak lupa untuk kembali kepada Tuhan, memberikan hatinya fokus kepada Tuhan, mengutarakan isi hatinya, mendengar isi hati Tuhan. Dia mau berdoa kepada Tuhan. Dan tepat besoknya setelah Yesus dibaptiskan, Roh Kudus menguasai dia dan membawanya ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Dia menghabiskan waktunya di padang gurun untuk melatih tubuhnya, melatih fisiknya, oleh karena Roh Kudus bisa berada di sana, supaya pelayanannya lebih efektif. Dan saya percaya di tengah proses puasa itu dia pasti berdoa kepada Tuhan. Dia pasti cari Tuhan. Dia cari kehendak Bapa. Dia cari isi hati Bapa. Dia mau terus terhubung dengan Bapa di tengah pelayanannya. Lukas 4 ayat 1-2 berkata tadi, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Sebelum ia melayani juga, sebelum ia bertemu orang-orang, Yesus memberikan waktunya untuk berdoa. Bangun pagi-pagi, Yesus mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Ia memiliki prioritas untuk berdoa, membangun hubungan dengan Bapanya yang di surga. Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus berdoa di pagi hari sebelum memulai harinya. Terlebih lagi kita juga perlu berdoa di pagi hari. Yesus memprioritaskan hidupnya untuk terus terhubung dengan Bapa melalui doa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini adalah sebuah peristiwa sebelum Yesus memilih ke-12 murid. Dia berdoa semalam-malaman, mencari kehendak Bapa, mencari isi hati Tuhan, sebelum dia memilih para murid mana yang akan mendampinginya. Sebelum mengambil keputusan, Yesus berdoa kepada Bapa. Lukas 5:16 berkata, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini adalah ayat yang lain untuk menunjukkan di tengah kesibukannya, dia memisahkan dirinya dari rombongan dan memberi waktu sejenak untuk berdoa.
Jadi jemaat Tuhan, kita bisa tahu bahwa Yesus memprioritaskan hidupnya untuk berdoa, untuk kehidupannya sehari-hari, dan juga untuk pelayanannya. Dia tidak pernah melayani dengan dirinya sendiri. Dia selalu berusaha untuk mengejar isi hati Bapa dulu sebelum melayani. Dan dengan begitu kita bisa melihat bahwa Yesus meneladankan tentang berdoa. Bahwa Yesus berdoa untuk membangun hubungan dengan Bapa di surga. Yesus berdoa supaya Yesus bisa tahu apa yang menjadi arah pelayanannya, tempat kemana dia pergi seturut dengan kehendak Bapa. Dan kita tadi sudah lihat bahwa semakin Yesus sibuk, semakin ia membutuhkan sebuah doa. Terkadang manusia, semakin dia sibuk, semakin lupa berdoa. Semakin dia lelah, semakin tidak berdoa. Saya mendorong di tahun yang 2024 ini, kita akan semakin banyak berdoa. Kita cari kehendak Tuhan, kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita hari demi hari. Dan tadi sudah kita lihat bahwa sebelum Yesus mengambil keputusan yang besar, Yesus berdoa terlebih dahulu. Jemaat Tuhan, saya mendorong buat kita semua. Mungkin di tahun 2023 kita jarang berdoa, kita malas berdoa, kita beberapa saat tertentu saja berdoa. Prioritaskanlah doa dalam hidupmu. Prioritaskanlah doa sebagai sesuatu yang terutama dalam hidupmu. Bahwa tidak ada yang bisa mengganggu jam doamu. Bahwa tidak ada yang bisa mengganggu hubunganmu dengan Tuhan di waktu-waktu tertentu. Boleh bekerja, boleh membangun hubungan dengan keluarga, dengan sesama. Tapi jangan pernah lupakan untuk kembali kepada Bapa, menaikkan syukur, menaikkan pengagungan, menaikkan sembah dan pujian kepada Dia. Karena Dialah Bapa kita yang akan terus menuntun kehidupan kita semakin lebih baik seturut dengan kehendak dan rencananya. Yesus memprioritaskan doa dalam hidupnya. Dia selalu berdoa setiap hari dan setiap dia melayani. Yang terakhir, apakah yang menjadi prioritas Yesus saat dia berada di dunia ini? Yesus bergantung kepada Roh Kudus. Sebuah teladan yang perlu kita lakukan bersama-sama juga, bahwa Yesus tidak pernah terputus dengan Roh Kudus. Sedari awal sampai kepada dia naik ke atas surga, dia selalu bergantung kepada Roh Kudus. Alkitab jelas memberitahukan kepada kita bahwa setiap aspek kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanannya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Selalu ada kaitannya dengan Roh Kudus. Kelahirannya, kita semua tahu bahwa dia bisa menjadi seorang bayi oleh karena Roh Kudus. Bukan karena persetubuhan antara Maria dengan Yusuf, bukan. Tetapi karena Roh Kuduslah yang turun di atas Maria, sehingga Maria bisa menjadi hamil dan Yesus lahir. Yesus selalu terhubung dengan Roh Kudus. Lalu beberapa Alkitab ayat memberitahu bahwa Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Lukas 4 ayat 18 berkata seperti ini, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Kehidupannya selalu bergantung kepada Roh Kudus. Lukas 4 ayat 18 ayat 38 berkata seperti ini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kuasa yang bisa dia lakukan untuk melakukan tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda heran itu datang daripada Roh Kudus sendiri. Dia yang berjalan berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Roh Kudus menyertai perjalanan dan pelayanan Yesus sehingga tanda-tanda ajaib terjadi. Yohanes 3:34 berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah telah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada roh yang besar yang memenuhi Yesus sehingga pelayanannya selalu berhasil.
ada ketergantungan terhadap Roh Kudus yang diberikan kepadanya, sehingga Yesus sanggup mengajar dengan penuh kuasa, sehingga Yesus bisa menghardik kuasa iblis. Yesus selalu bergantung dengan Roh Kudus. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Lalu dia, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Roh Kudus membawa dia dan Yesus taat terhadap tuntunan Roh Kudus. Dia mau dibawa ke padang gurun. Lalu kita bisa melihat Yesus memberikan perintah melalui Roh Kudus. Sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan para murid untuk tidak pergi kemana-mana. Dan itu semua pesan yang dia terima daripada Roh Kudus sendiri. Yesus melakukan mujizat dengan Roh Kudus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara. Semua karya-karya mujizat yang besar terjadi karena Roh Kudus terlibat di sana. Dan Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan ketika dia mati dan dikuburkan, Yesus dibangkitkan oleh Roh itu. Roh yang sama yang menyertai perjalanan Yesus dalam pelayanan. Roh yang membangkitkan dia dari kematian. Roh yang membuat dia hidup kembali. Roh yang membuat dia akhirnya juga menyatakan dirinya kepada umat atau para murid yang lain. Jemaat Tuhan, kita bisa melihat hubungan yang erat antara Yesus dengan Roh Kudus. Karena Yesus memiliki prioritas untuk bergantung kepada Roh itu. Dan hal ini sebuah teladan yang baik. Yesus telah meneladankan kebergantungan dengan Roh Kudus. Sedari awal Yesus tahu dia butuh Roh Kudus. Yesus selalu juga melibatkan Roh Kudus dalam pelayanannya, khususnya melakukan mujizat dan tanda-tanda heran. Yesus mengandalkan sepenuhnya terhadap Roh Kudus dalam hari-harinya. Biarlah di tahun 2024 ini saya mendorong seluruh jemaat, bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Maka engkau akan bisa mengalami hal-hal besar yang tidak pernah engkau ketahui, engkau alami. Roh Kudus itu akan menuntun kehidupanmu menuju rencana Allah yang besar. Roh Kuduslah yang akan mengeluarkan engkau dari peristiwa-peristiwa sulit, menunjukkan langkah demi langkah menuju kepada rencana Allah yang besar. Jemaat Tuhan, bangun doa-doamu dan bersekutulah bersama dengan Roh Kudus. Bacalah firman, izinkan Roh Kudus berbicara melalui firman-firman yang engkau baca, supaya engkau bisa semakin serupa dengan Dia. Jadi hari ini saya mendorong kepada kita semua, biarlah tahun baru, prioritas baru. Sebuah prioritas baru kita harus seperti prioritas Yesus, di mana kita harus taat kepada kehendak Bapa di surga. Kita harus berdoa setiap hari dan setiap saat. Dan ketiga, kita harus bergantung kepada Roh Kudus sepenuhnya. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan kehidupan kita lebih baik. Yesus akan bekerja lebih dahsyat dalam hidup kita, karena kita telah memprioritaskan Dia dalam kehidupan kita. Engkau boleh punya kebutuhan, engkau boleh punya tantangan, engkau boleh banyak agenda, engkau boleh banyak rencana. Tetapi jangan lupa, prioritas yang paling utama, prioritas paling tinggi, prioritas nomor 1 adalah prioritas yang Yesus pernah lakukan di dunia ini, di mana kita perlu taat kepada kehendak Bapa. Kita terus berdoa dan kita bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Hari ini kami berkomitmen Tuhan untuk mengambil sebuah prioritas yang baru, prioritas yang pernah Yesus lakukan di muka bumi ini. Kami akan memprioritaskan hidup kami semakin taat kepada Tuhan, berdoa setiap hari, dan bergantung kepada tuntunan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengalami kemajuan-kemajuan dan pertumbuhan rohani. Semakin mengenal Allah, semakin mengalami Allah. Itulah doa kami ya Tuhan. Ajar kami membangun prioritas yang baru, yang sesuai dengan Kristus telah lakukan. Dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Kita sudah diberkati dengan firman kebenaran Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita sama-sama naikkan pujian, kemanakah kami mencari kasih sejati. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Bukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Doa saya di tahun yang baru ini, prioritas baru yang telah Yesus teladankan buat kita semua bisa menjadi penerapan dalam hidup kita. Bisa kita lakukan, kita terapkan sehingga kehidupan kita akan lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, dan kebangunan rohani terjadi. Berikutnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Yang pertama kita akan berdoa buat kota Hong Kong ini. Mengucap syukur kita sudah sekian tahun lamanya. Ada yang lebih daripada 5 tahun, 10 tahun bekerja di negara ini. Mencari nafkah dan juga melayani Tuhan di gerejanya. Kita patut terus berdoa buat negara ini. Supaya kemuliaan Tuhan dipancarkan, kebangunan rohani terjadi. Dan kita perlu juga berdoa buat para majikan kita. Mereka telah menjadi berkat, saluran berkat
dari Tuhan untuk kita semuanya, sehingga keluarga kita bisa tercukupi, kebutuhan mereka semua bisa dapat terpenuhi dengan baik. Kita berdoa buat negara Hong Kong, dan berikutnya kita akan berdoa buat negara kita, bangsa kita Indonesia, negara di mana kita dilahirkan, di mana kita asli dari sana. Kita patut berdoa buat proses pemilu yang sedang berlangsung di luar negeri. Beberapa daripada kita sudah menerima surat suara dan kita sudah melakukan pencoblosan, kita sudah mengirimkannya. Dan sekarang kita patut berdoa buat pemilu yang akan berlangsung nanti di Indonesia pada bulan Februari. Sudah kurang daripada 1 bulan proses ini akan dilakukan. Berdoa supaya tetap aman, tetap damai, tetap bersatu, tidak ada perpecahan. Siapapun nanti yang terpilih, itulah pemberian Allah. Siapapun itu yang terpilih, biarlah itu dapat menjadi berkat buat kemajuan bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan di hadirat-Mu, menaikkan syafaat kami. Bapa, kami hendak berdoa buat kota Hong Kong ini. Terima kasih buat waktu yang sudah cukup panjang buat sebagian kami untuk bekerja di Hong Kong ini. Terima kasih buat pintu yang telah terbuka, kesempatan-kesempatan yang telah terbuka, sehingga kami ada Tuhan di negara ini untuk bekerja, mencari nafkah, mencari berkat-Mu, menikmati berkat-Mu, dan melayani jiwa-jiwa ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat majikan kami terlebih dahulu secara khusus. Berkati seluruh majikan kami. Jika ada di antara mereka yang belum percaya kepada Engkau, biarlah Tuhan yang akan mengetuk hati mereka. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat di sana, sehingga mereka bisa melihat kasih Yesus melalui pekerjaan kami, melalui kehadiran kami di rumah tangga tersebut ya Tuhan. Buat nenek yang kami jaga, buat kakek yang kami jaga, anak-anak yang kami jaga, rumah tangga yang dijaga ya Tuhan. Biarlah mereka semua mengalami perubahan yang lebih baik oleh karena kehadiran seluruh jemaat yang ada ya Tuhan. Mereka bisa menjadi pembawa damai di tengah rumah majikan di dalam nama Yesus. Jikalau majikan kami sejahtera Tuhan, maka sejahteralah kami semua untuk bekerja di rumah mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan menolong. Jika ada majikan kami yang membutuhkan pertolongan, kami meminta kepada Allah untuk mengulurkan tangan-Mu dan lakukan sesuatu menolong mereka semua. Jika ada yang sedang sakit Tuhan, biarlah mereka juga Engkau yang akan sembuhkan dalam nama Yesus. Berikan keberanian untuk jemaat ya Tuhan, umat-Mu semua. Berdoa buat mereka semua, bukan hanya melayani kebutuhan mereka, tetapi juga mereka berani untuk mendoakan supaya kuasa Tuhan mengalir, mujizat terjadi, dan menjadi sebuah kesaksian yang indah ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biarlah rumah tangga di setiap majikan yang tempat jemaat-Mu bekerja, mereka mengalami anugerah yang daripada Allah di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat negara ini, pemerintahan yang ada yang masih bekerja dan sedang bekerja, biarlah mereka mengusahakan kemajuan kota ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong semua pemulihan yang ada, baik secara ekonomi, kesehatan ya Tuhan, pariwisata, apapun itu lain bentuknya ya Tuhan, supaya bangsa ini tetap baik, aman, sejahtera dalam perlindungan Allah. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada ya Tuhan, baik mereka gereja lokal, gereja internasional, gereja yang menjangkau orang-orang lokal maupun orang-orang etnik minority Tuhan. Apapun gereja mereka, selama mereka menyembah Yesus Kristus dan mereka berdasarkan Alkitab, Tuhan berkati, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan setiap pelayanan-pelayanan yang ada, supaya banyak lagi jiwa dimenangkan, banyak lagi jiwa diusahakan untuk bisa percaya dan datang kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang akan mengurapi, Allah yang akan menolong setiap gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan, Engkau yang akan pelihara, penjagaan yang daripada Tuhan akan terjadi bagi semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Hong Kong ini dalam nama Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, akan terjadi kebangunan rohani dan kemajuan Tuhan. Berikutnya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Proses pemilu akan berlangsung kurang dari 1 bulan ya Tuhan. Kampanye sedang terjadi. Proses semuanya Tuhan sedang berlangsung dalam nama Yesus. Biarlah pada akhirnya akan terpilih seorang pemimpin pilihan Allah. Akan terpilih seorang pemimpin yang benar. Seorang pemimpin yang mengusahakan kesejahteraan rakyat.
seorang pemimpin yang mengusahakan kemajuan bangsa dan negara. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan memberkati setiap prosesnya. Semuanya Tuhan akan berjalan dengan aman dan tentram. Tidak ada perpecahan, tidak ada bentrok, tidak ada amarah ya Tuhan, sehingga menjadi perpecahan di tengah keluarga bahkan masyarakat. Di dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan yang sedang bekerja, beri mereka hikmat supaya mereka bisa berjalan dengan baik, supaya mereka bisa bekerja di sisa waktu mereka yang ada tetap untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami semua. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang akan menghantarkan semua proses pemilu ini dengan baik sampai kepada waktunya nanti. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami semua. Dan hamba berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka semua berada. Cukupkan kebutuhan mereka. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan mereka yang terikat. Tuhan yang akan tolong mereka yang sedang kesusahan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah mengalir. Berkat Allah melimpah. Sehingga mereka bisa menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada siapapun yang mereka kenal di sekitar mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah melakukan ibadah kami pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan berikutnya di hati kami. Sehingga kami bisa mengambil sebuah keputusan untuk hidup lebih baik di tahun baru ini. Terima kasih ya Bapak. Bila nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita mengangkat tangan kita bersama-sama untuk bisa menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan dengarkanlah firman Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bila kasih anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami tutup ibadah kami Tuhan pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang mengasihi Allah kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktunya sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.